Hamdan wa syukranillahi amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama atas dapatnya kita berkumpul di ruangan kita ini. Selanjutnya sholawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam penuh kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 02 Simpang Kapua, yang terhormat pemateri kita yaitu Ibu Rosma Winta sebagai CGP Angkatan 9, yang sama-sama kita hormati juga anggota dari seminar menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Untuk kelancaran acara kita, marilah sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada kesempatan kali ini yaitu yang pertamanya itu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua yaitu pembacaan doa kepada Ibu Fitriawati. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lancarnya kegiatan seminar kita, yaitu seminar menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman, marilah kita sejenak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami ini, yaitunya acara seminar menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman. Dan jadikanlah kegiatan kami ini sebagai suatu ibadah. Dan setiap langkah kaki yang kami langkahkan menuju ke tempat ini juga jadikan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita masuk kepada acara inti, mari kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Kepala UPTD SDN 02 Simpang Kapua. Kepada Ibu Dian Zora kita persilakan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka seminar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita yaitu Al-Quran dan Hadis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian, dalam acara
pemahaman budaya positif ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman kita untuk peserta didik kita. Dalam acara seminar ini kita akan dapat berbagai informasi yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas nantinya. Saya yakin dengan adanya acara ini kita semua akan semakin memahami dan memperluas wawasan tentang topik yang akan kita bahas. Seminar ini dilakukan upaya awal dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Tujuan pembangunan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter peserta didik. Adapun karakter yang diharapkan seperti tercantum pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional bekerja mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, secara lebih spesifik, karakter peserta didik yang ingin dibangun dijabarkan menjadi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk membangun budaya positif di sekolah, guru penggerak harus mampu bekerja dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga warga sekolah lainnya, sehingga diperoleh pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Dengan kolaborasi yang efektif akan diperoleh pemahaman yang sama tentang model pengembangan budaya positif di sekolah sehingga pendidikan karakter bisa optimal dilaksanakan. Akhir kata, semoga rekan-rekan yang lain juga termotivasi untuk ikut CGP Angkatan 11 yang akan dilaksanakan besok. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitunya pemaparan materi oleh calon guru penggerak kita kepada Ibu Rosmawinta. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah ini untuk mengikuti seminar penyebaran dan pemahaman budaya positif. Tak bosan-bosannya selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Seterusnya, saya yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 02 Sepang Kapua, yang teristimewa rekan-rekan sejawat pendidik
UPTD SDN 02 Sepangkapua dan pendidik di gugus Guspensi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya, di sini saya Rosmawita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 sudah lebih kurang 2 bulan. Dan tiba akhirnya saya akan menerapkan apa yang saya dapat beberapa 2 bulan terakhir ini, yaitu tentang budaya positif. Seperti yang kita ketahui judulnya adalah budaya positif. Berarti kita ambil yang positif-positifnya saja. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengajar saya di kelas. Beberapa penerapan budaya positif ini sudah mulai saya terapkan di kelas saya. Misalnya contohnya dalam pembukaan pembelajaran misalnya. Biasanya siswa yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai ngantuk di siang hari, kemudian saya selingi dengan ice breaking. Seperti di siang ini pun mungkin apa kita masih semangat, ibu-ibu? Semangat. Tapi apakah kita masih semangat? Semangat. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita punya, kita bisa mengikuti seminar kita ini dari awal sampai akhir. Di sini saya punya ice breaking di kelas yang sangat menarik oleh siswa tentang sebuah lagu yang tren saat ini. Sebelum kita mulai seminar, alangkah baiknya kita cobakan dulu. Nah, ibu-ibu semuanya diharapkan berdiri. Nah, judulnya ikan berena. Nah, nanti tolong diikuti. Nah, coba semuanya tangannya dulu ke atas. Nah, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar-putar tangan diputar, lunggung-lunggung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, lu gabung menjadi 2, membuat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, lu gabung menjadi 4. Kamera ceklek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, lu gabung menjadi 6. Ku buat mendarat tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. 4 telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10 jauh. Nah, kira-kira begitu ice breaking-nya di kelas. Gimana kan membuat kita sedikit lebih rileks. Nah, baiklah kita masuk ke topik kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif ini yaitu yang pertama itu adalah perubahan paradigma positif. Ada yang kedua yaitu disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan dan segitiga restitusi. Mungkin di sini teman-teman semua rekan-rekan mungkin ada yang agak asing. Apa pula ini yang ditampilkan oleh Bu Winta ini? Ada paradigma positif, ada disiplin positif,
Kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas ke depannya tentang konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka. Di sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun. Yang mana sebenarnya kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berprinsip berdiferensiasi. Yang mana itu nanti sesuai dengan teori modernnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita sudah melakukannya selama 2 tahun, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, alangkah baiknya kita ulang-ulang lagi elemen-elemen yang ada pada profil Pancasila tersebut. Nah, coba kira-kira Bu Permi, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa dan bertakwa serta berakhlak mulia. berakhlak. Ya, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pada kurikulum merdeka ini yang pertama kali kita dahulukan dulu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada apa lagi Bu Yati? Ya, ada kreatif. Nah, kita di sini pembelajaran berdiferensinya itu dituntut kita untuk bisa mengembangkan pelajar yang kreatif. Selain beriman dan bertakwa, kita berharap pelajar kita itu menjadi pelajar yang kreatif. Selanjutnya ada bernalar kritis ya. Ada bernalar kritis. Kemudian apa lagi Bu? Berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global serta mandiri. Di kurikulum merdeka ini siswa kita juga dituntut untuk mandiri. Nah, menarik sekali kan kurikulum merdeka ini. Ya, pada awalnya mungkin sebelum penerapan ini mungkin kita agak merasa terbebani dengan perubahan kurikulum. Ternyata setelah kita turun ke lapangan dan kita sudah lalui 2 tahun, tidak terasa ternyata kita sudah mulai ke sana untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, ini ada mungkin ini namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang dikatakan di awal tadi. Nah, teori kontrol mungkin pada sebelum-sebelumnya kita ini beranggapan kalau kita ini guru atau pendidik itu kita beranggapan kita ini sebagai tukang kontrol atau tukang atur istilahnya. Namun seiring berjalannya dengan perkembangan zaman, siswa atau murid-murid tidak lagi mau dikontrol. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi yang sebelah kanan kita lihat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu pemahaman kita sebelumnya. Ya kan Ibu-ibu? Terkadang kita selalu memaksakan apa kehendak kita kepada peserta didik kita. Menurut kita memang membuat peserta didik itu rasa bersalah itu mampu membuat mereka berkarakter. Namun ilusi bahwa orang dewasa itu kita berkata kita berpikiran bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ternyata selama ini pemahaman kita itu ternyata salah. Yang benarnya kita lihat lagi ilusi yang kedua itu
ilusi guru yang mengontrol murid. Kita lihat. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, apa bedanya kira-kira ilusi yang pertama dengan yang kedua? Kita lihat dari ilusi dari gambar ini. Kan ada perbedaan. Bisa kita lihat di sini. Pada gambar pertama itu orang dewasa marah-marah, berkata keras, seolah-olah kita beranggapan bahwa mereka itu paham dan mengerti. Namun itu nanti akan membuat mereka akan merasa rendah diri. Mungkin terkadang mereka juga akan menyimpan dendam kepada kita. Nah, sekarang ada yang kalau kita mengontrol murid, nah itu akan membuat mereka merubah pandangannya terhadap kita. Nah, mungkin begitu kira-kira tentang miskonsepsi teori kontrol. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada tabel T, ini namanya tabel T. Baru dapat kemarin waktu lokal kalian 2 katanya ini namanya tabel T. Nah, pada yang sebelah kiri saya ini ada namanya stimulus respon tentang dunia. Yang kedua ada teori kontrol tentang dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia ini realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau menurut kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin kita selama ini beranggapan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita itu sama. Namun nyatanya peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin si A butuhnya pembelajaran yang seperti menerangkan kita terus menerus. Namun si B tidak bisa dia terus dengan menyimak. Dia butuh tentang praktek nyata. Nah, mungkin lebih ke sana. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut respon tentang dunia. Nah, ya, kalau menurut teori kontrol dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya, benar. Mungkin kita dari jauh kita lihat di sana ada sebuah benda yang berdiri. Kalau menurut tentang dunia itu, mungkin itu hanya sebuah batu. Tapi kalau menurut teori kontrol, mungkin itu bukan berupa batu. Mungkin ada itu berupa kayu atau batu mana. Kan kita hanya melihat ongkongan yang jauh di depan. Nah, selanjutnya stimulus respon tentang dunia itu yaitu perilaku. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol tentang dunia itu mengatakan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini yang menariknya, kita sering kadang melihat anak nakal di kelas kita. Mungkin dia waktu sedang belajar suka main-main, suka keluar masuk. Menurut kita itu merupakan perilaku yang buruk. Namun mungkin mereka itu ada sesuatu alasan yang mengapa mereka sering berisik, mengapa sering keluar. Atau mungkin di rekan-rekan kita, mungkin contohnya saya, Ibu Winta ini orangnya cerewet sekali. Mungkin ada pandangan dari teman-teman semua, dia itu suka ngoceh saja. Itu pandangan kita sekilas. Mungkin saja itu ada tujuannya dia berperilaku seperti itu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon tentang dunia. Namun, menurut teori kontrolnya,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benarkah itu ibu-ibu, teman-teman? Benar sekali. Bagaimana mungkin kita bisa untuk mengontrol orang lain? Dibawakan saja kepada diri kita. Mau kita dikontrol seperti apapun, tentu kita tidak akan mau. Kira-kira begitu, kita semua pasti sama, ya kan? Ya, kita tidak mau dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu sendiri hanyalah kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia itu kolaborasi dan konsensus mencoba pilihan-pilihan baru. Kita tidak boleh memaksa dikala seseorang itu sudah gagal. Sudahlah gagal dipaksa lagi. Bagaimana jadinya nanti? Nah, yang selanjutnya ini ada model berpikir menang kalah. Nah, tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, itu yang harus kita rubah. Tidak ada lagi model berpikir mana yang menang, mana yang kalah. Tetapi kita harus berpikir untuk menang dan menang. Hidup ini bukanlah tentang sebuah perlombaan atau pertandingan. Kita menjalani semua ini bukanlah untuk mencari prestasi atau mencari siapa yang lebih, tetapi kita berusaha untuk menjadi pemenang semuanya. Begitu juga dengan para peserta didik. Seperti yang kita kan kemarin-kemarin sebelum kita ini permasalahan yang mungkin sering kita hadapi waktu melaksanakan ujian atau menerima hasil asesmen. Kan di kurikulum Taliga Merdeka itu sudah dilarang untuk memakai rankingan. Ya, kira-kira begitu. Karena di sini di kurikulum ini menyadarkan kita bahwa anak itu bukan ajang untuk dimenangkan atau dikalahkan. Terkadang oleh orang tua itu ranking itu bagi mereka menjadi tolak ukur keberhasilan anaknya. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, jika anaknya tidak mendapatkan ranking yang sesuai dengan kehendak orang tuanya, maka anaknya dipaksa untuk belajar dan belajar. Sementara tujuan kita di sini bukan mencari siapa yang menang, tapi kita yakin setiap anak itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, sudah tepat sekali mungkin rasanya penerapan pembelajaran merdeka ini. Nah, selanjutnya lagi teori kontrol berikutnya itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin seperti yang kita ketahui sebagai pendidik tentu kita menerapkan disiplin kepada peserta didik kita maupun disiplin terhadap diri kita sendiri. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi bertujuannya itu kita menerapkan disiplin positif ini supaya murid itu tidak lagi mengharapkan yang namanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu bedanya disiplin dan disiplin positif. Nah, selanjutnya lagi, di sini ada nilai
nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui tadi, profil pelajar Pancasila. Yang mana tadi profil pelajar Pancasila itu apa saja lagi, ibu-ibu? Ulang lagi. Profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, terus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar sinis, dan kreatif. Kemudian ada IBO, Primary Years Program atau PIP. Nah, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut IBO. Kemudian ada 9 pilar karakter, 9 karakter atau yang dikenal istilahnya dengan Indonesian Heritage Foundation, IHF. Nah, apa itu? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan serta suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi dari ketiga ini semuanya sama, kan ya sama. Mau profil pelajar Pancasila, primary years program dan 9 pilar karakter itu semuanya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini lagi kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah, benarkah kita sebagai manusia ini punya kebutuhan dasar, ibu-ibu? Ya, kita butuh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk apa? Nah, untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, bisakah kita bertahan dan bisakah kita sehat? Tidak. Contoh kira-kira apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Makan, minum, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan dasar. Saya kira itu kebutuhan dasar fisikah atau bagaimana? Berupa fisik ya. Itu adalah kebutuhan dasar fisik yang mungkin tidak boleh tidak harus kita penuhi. Bagaimana nanti kalau kita tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal? Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik. Namun ada kebutuhan dasar lain dari kita sebagai manusia ini, yaitu kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi. Kita lihat di sini. Nah, ini menurut William Glasser, terlepas dari kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang kita lihat, itu ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, inilah menurut William Glasser ini setelah diteliti, ini
yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan. Nah, kita yakin di sini sebagai manusia biasa kita pasti butuh yang namanya penguasaan. Benarkah kira-kira Ibu, teman-teman semua? Butuhkah kita penguasaan? Minimal kita butuh penguasaan terhadap diri kita sendiri, ya kan? Minimal kita bisa menguasai diri kita sendiri. Terlebih mungkin di sini bukan kita mau penguasaan atau kekuasaan yang bagaimana, tetapi penguasaannya dulu terlebih terhadap diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, mungkin kebutuhan yang tadi kita sebutkan itu mungkin masuknya ke sini, kebutuhan yang bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentu kita butuh makan, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih, sayang, dan rasa diterima. Kira-kira kita sebagai manusia ini benarkah kita memiliki kasih sayang dan rasa diterima? Ya, saya yakin maupun pendidik, guru, orang biasa maupun peserta didik kita tentu mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, kesenangan, iyakah kita butuh kesenangan? Jadi ya, selain dari kasih sayang, setelah kita diberikan kasih sayang dan rasa diterima, tentulah muncul lagi rasa yang namanya rasa senang di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Kita juga membutuhkan yang namanya kesenangan. Siapa di sini yang mau hidupnya susah-susah terus? Tidak ada. Setiap kita tentu juga butuh kesenangan. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebebasan ini luas artinya. Ya, luas artinya ibu-ibu, teman-teman. Ya, bukan bebas bagaimana. Misalnya kita bebas bereksplorasi tentang diri kita. Seperti yang kita tahu tadi, itu juga yang peserta didik. Mereka juga ingin memiliki yang namanya kebebasan. Mungkin mereka terkadang sering membuat ulah kepada kita. Sudah kita buat peraturan sedemikian rupa, tetapi dengan senang hati mereka melanggarnya. Mungkin mereka itu merasakan ingin kebebasan. Nah, jadi inilah kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Kira-kira setujukah kita dengan 5 kebutuhan dasar yang dikatakan William Glasser nih? Ya, setuju kita. Kalau kita memang butuh penguasaan, butuh kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, selanjutnya, ini ada lagi motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seterusnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin ini motivasi manusia berperilaku. Tentu kita perlu rasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya kita terhindar dari rasa dan ketidaknyamanan atau hukuman, tentu kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita pun juga butuh berperilaku baik supaya kita dihargai. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi tidak semua konsep disiplin yang kita terapkan selama ini
berhasil. Nah, di sini ada dua, kemudian ada hukuman, ada penghargaan. Ini konsep disiplin yang bersifat gagal, ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kira-kira selama ini apakah kita sering melakukan yang hukuman seperti ini? Menyakitkan misalnya, tidak ada, mungkin tidak ada. Kemudian tidak nyaman. Tidak nyaman begini, mungkin kita terlalu menuntut kepada siswa kita, besok tugasnya harus selesai, kalau tidak boleh masuk kelas misalnya. Mungkin karena dikasihkan bermain siswa kita, lupa membuat tugas sehingga takut masuk kelas. Itu kan kita sudah membuat siswa tidak nyaman. Karena apa? Karena ultimatum kita tadi, karena perintah kita tadi. Mungkin itu menurut kita sudah menerapkan disiplin. Tujuan kita mengatakan hal demikian supaya mereka bisa mengerjakannya tepat waktu. Ternyata perintah yang kita lakukan itu membuat mereka tidak nyaman, sehingga kadang mereka nangis, nggak mau ke sekolah. Kemudian murid takut. Mungkin kadang-kadang kita yang namanya manusia juga pernah melakukan, tanpa kita sadari perilaku kita juga bisa membuat murid kita takut, mungkin dengan suara yang keras. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, karena takut diberikan hukuman, murid itu mau berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Karena hukuman yang kita berikan, murid kita tidak lagi percaya diri. Sedikit-sedikit, nggak mau lagi ya, nanti takut salah. Bahkan kita suruh ke depan aja, silahkan ke depan, nggak bu, takut salah. Karena kita sering mematahkan semangatnya. Nah, kemudian penghargaan. Nah, di sini menurut kita disiplin hukuman itu termasuk disiplin yang gagal. Ternyata penghargaan juga termasuk disiplin yang gagal. Yang mana? Tidak efektif misalnya. Bisa merusak hubungan atau sifat iri, seperti yang kita katakan tadi, seperti pemberian ranking pada rapor di hasil belajarnya. Mungkin kita bacakan secara terang-terangan kepada di kelas atau di luar. Tentu yang namanya manusia itu yang di dasar nuraninya itu punya sifat iri. Mungkin ya dengki. Mungkin tujuan kita memberikan mereka ini ranking supaya kita hargai usahanya yang sudah belajar secara maksimal. Yang sudah belajar secara maksimal ini, oh ini tujuan saya belajar, saya dapat ranking 1 misalnya. Atau saya mau lebih rajin lagi biar nanti dapat piagam dari bu guru. Namun ternyata itu kan tujuan kita supaya siswa kita termotivasi supaya lebih rajin lagi. Ternyata itu menimbulkan sifat iri bagi peserta didik yang lainnya. Mungkin ada yang tidak mampu, mereka berkata, pantas saja dia juara. Mamanya guru di sini. Bisa jadi seperti itu, timbullah sifat iri dari teman-temannya. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini juga penghargaan ini kadang juga mematikan kreativitas. Mereka sudah malas berkreativitas karena mungkin yang kita hargai, yang terlihat oleh kita itu mereka yang hanya berprestasi. Jadi mungkin siswa yang nomor-nomor kesekian malas lagi untuk berkreatif, nggak mau lagi ikut. Nah, barangkali kita juga tidak terpilih. Mereka sudah mulai menyerah duluan. Kemudian dihukum dengan sistem ranking. Nah, juga termasuk disiplin yang gagal. Secara tidak langsung, sistem ranking ini kita
menghukum, bukan lagi menghargai, penghargaan, tetapi sudah jatuh dia ke menghukum. Kita pun juga pernah merasakan perankingan itu. Kan ya rasanya kita pengen ranking 1, tapi nyatanya cuma dapat ranking ketiga. Bagaimana rasanya terpukulnya? Oh, mungkin karena saya malas belajar. Jadi mau tidak mau secara tidak sadar siswa itu merasa dirinya terhukum, merasa bersalah. Nah, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dengan penghargaan ini, mereka kadang kurang menghargai dirinya lagi. Nah, seperti tadi menghambat kreativitasnya. Kalau mereka tidak mau berkreativitas lagi, tentu mereka sudah tidak menghargai dirinya lagi. Nah, ini tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah konsep dengan identitas sukses. Kita ganti lagi hukuman dengan namanya konsekuensi. Jadi, kita ganti lagi katanya tadi diberi hukuman, tetapi yang namanya lagi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Misalnya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, bukan kita hukum lagi, tapi kita monitoring. Stimulus atau respon, misalnya siswa kita tadi yang takut untuk datang ke sekolah karena tidak buat PR, kita respon dengan baik. Tidak kita hukum, tetapi kita respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, penghargaan seperti yang tadi kita kan, seperti kebutuhan dasar manusia, kita butuh diterima dan kasih sayang. Kita tidak menghilangkan penghargaan, tapi dengan cara berbeda dengan sistem yang tadi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita berikan penguatan kepada murid untuk dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian fokus pada pemecah masalah jangka panjang. Nah, dengan penghargaan yang memberikan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol tadi, dirinya yang memegang kontrol. Dengan demikian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu tentang konsep dengan identitas sukses. Nah, ini lagi konsep pendekatan restitusi, yaitu tentang sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, kira-kira apakah kata restitusi ini sudah sering kita dengar, Bapak Ibu? Belum. Ada nggak di sini ibu-ibu yang tahu apa itu restitusi? Bagaimana Bu Yati? Apakah Bu Yati sudah pernah mendengar kata restitusi atau hanya sekedar mendengar? Nah, hanya sekedar mendengar. Kita pernah mendengar istilah restitusi, tapi apa itu restitusi kita belum memahami sepenuhnya. Ya, sama. Kita di sini restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu menurut Gosen itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya begini, Bu-ibu, restitusi itu sama dengan pemecahan masalah, penyelesaian masalah. Tapi istilahnya sekarang sudah diganti dengan restitusi, penyelesaian masalah. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita kan yang namanya hidup ini tentu punya banyak salah. Begitu juga dengan peserta didik kita. Mungkin dalam keseharian kita sudah melaksanakan yang namanya restitusi
langkah-langkahnya bagaimana? Kita sudah melakukan pemecahan masalah. Contohnya siswa kita terlambat, kan ada kita tanyakan sebab dan mengapa terlambat. Atau siswa kita tidak membuat PR, tentu kita selesaikan, kita tanya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, restitusi ini memperbaiki hubungan kita dengan murid, bukan mencari kesalahannya. Kemudian dalam restitusi itu kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Mungkin selama ini kita misalnya ada siswa terlambat, mungkin kata-kata kita seperti ini. Lai buka bajonji, tidak kata lambe, seperti itu. Tapi kita ganti lagi kata-katanya dengan, kalau seperti ini tawaran, itu paksaan, kita ganti dengan tawaran. Apakah kamu kira-kira bisa untuk tidak terlambat lagi? Kita menawarkan itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita galilah, kita tuntun siswa kita untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari apa yang mendasari mereka untuk berbuat seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kita fokuskan kepada karakternya, kita gali karakternya, bukan kepada apa yang telah mereka lakukan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Jadi di sini kita menyelesaikan masalahnya bukan dengan paksaan, tapi kita carikan solusi. Misalnya, kenapa tidak buat PR? Sama-sama kita cari solusinya di sana. Kenapa sering terlambat? Kenapa sering absen? Mungkin selama ini yang terjadi pada kita hanya memvonis atau menjudge mereka. Si Hanif sering terlambat, apa tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Si Gani itu sering berbuat gaduh. Mungkin itu kita cari solusinya, atau kita tanyakan dulu mengapa mereka berperilaku demikian. Mungkin ada saja mungkin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi dan dia ingin cari pada kita. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak membuat murid itu salah, tidak salah, tapi kita kembalikan lagi dia kepada kelompoknya, kelompok yang seharusnya yang mau menerima mereka kembali. Nah, itu selanjutnya nih ada perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin dari ketiga kata ini tujuannya sama, yaitu untuk mendisiplinkan. Seperti topik kita kan disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini tujuannya sama-sama untuk pendisiplinan. Tapi apa bedanya? Nah, kalau hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid takut. Nah, itu hukuman. Misalnya, siapa yang tidak serius waktu upacara bendera, silakan hormat terhadap bendera selama 10 menit. Itu memberikan hukuman. Jadi dengan demikian tentu murid itu akan merasa takut. Nah, apa kalau konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau diberikan sebanyak 3 kali lipat. Nah, sudah PR-nya sudah ketinggalan tadi, sudah ada rasa bersalah, ditambah tugas tambahan lagi 3 kali lipat. Mungkin dia merasa, oh ini konsekuensinya, saya tidak mengerjakan PR, tambah lagi 3 kali lipat. Sedangkan yang satu saja belum terselesaikan, sudah kita tambah lagi menjadi 3 kali lipat. Memecah masalah.
Ya, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin mereka takut membuat PR 3 kali lipat karena ketegasan gurunya. Jadi siswanya menghormati peraturannya. Tetapi konsekuensi ini juga masih kurang tepat untuk mendisiplinan. Tapi ada namanya restitusi. Kita ganti lagi cara kita yang kemarin-kemarin, mau suruh hormat atau memberikan tugas berlipat-lipat. Kita ganti lagi caranya dengan restitusi tadi. Bagaimana caranya? Kita tanyakan keyakinannya dulu, keyakinan kelasnya, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru itu terbuka kepada siswa dan menghormati orang lain dan dirinya, misalnya. Jadi kita gali dulu permasalahannya, kita ikuti langkah-langkahnya, bukan langsung kita hukum. Cari potensinya, kita cari dulu solusinya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada lagi 5 seperti budaya positif kita tadi. Yang pertama ada yang namanya penghukum. Nah, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian kita anggap dia sebagai tema. Kemudian kita menjadi pemantau. Dan yang terakhir menjadi manajer. Kalau yang pertama dulu posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Nah, kita buat kamu terlambat, besok tidak boleh lagi, sekarang kamu boleh pulang. Itu namanya kita pada posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kira-kira begini, Lani, kamu terus-terusan ya tidak membuat PR. Apa kamu tidak merasa kasihan sama orang tua kamu yang sudah lelah-lelah bekerja seharian untuk mencari uang jajan? Dengan kata-kata kita yang seperti itu, tentu mereka merasa mungkin bersalah. Nah, kemudian selanjutnya ada teman. Nah, kita rangkul, kita anggap peserta didik kita itu sebagai teman. Ayolah, Lani, kita kerjakan, nanti kamu semangat ya mengerjakan tugasnya. Kemudian pemantau, kita tanya bagaimana Lani dengan tugasnya. Kalau kemudian ada manajer, kita tanyakan dulu bagaimana Lani, kenapa kamu sering tidak membuat PR. Kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini, kira-kira posisi yang mana selama ini yang sudah kita terapkan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Tapi mungkin secara tidak sadar peran kita mungkin selalu pada posisi penghukum. Ya, sama kita semuanya. Mungkin kita hanya bersifat sebagai tukang hukum, sedikit-sedikit tukang hukum. Nah, pada pembuat rasa bersalah itu sudah mulai kita hilangkan penghukumnya dan lanjut ke pemantau. Tapi kalau sudah pemantau ini nanti kita bisa akan menjadi manajer kita lagi, bukan sebagai pemantau. Lanjut kita manajer, pengelola lagi. Lihat. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum seperti ini, patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan. Mungkin setiap upacara kita sering lakukan yang seperti ini. Nah, kalau pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, kita tanyakan. Kemudian kalau posisi teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu sudah dia sudah merasa sebagai temannya.
Oke, mereka nanti berubah. Kemudian merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan kata-kata kecewa itu mungkin mereka merasakan rasa bersalah yang mendalam. Namun sebaiknya kita berada pada manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dari kelima ini mirip-mirip. Tapi kira-kira mana yang lebih tepat kita gunakan? Posisi yang mana kira-kira kita yang lebih tepat? Posisi? Ya, posisi manajer. Kita tanyakan dulu salahnya. Kemudian kita tanyakan pula sama dia solusi. Itu yang dikatakan dengan posisi manajer. Kita tanya masalahnya, kita minta dia solusinya. Dia yang bersalah, dia yang akan memberikan solusinya, bukan kita lagi. Nah, itu contoh penerapan posisi kontrol. Nah, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Sebelumnya, apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Nah, kesepakatan kelas terus apa lagi? Ada peraturan kelas. Apakah tidak mirip kesepakatan kelas, aturan kelas dengan kesepakatan kelas? Mereka semua sama-sama ke arah disiplin. Tetapi ternyata kesepakatan dan keyakinan itu berbeda pula. Nah, menurut Gosen, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan tentu sudah datangnya dari kata-kata positif, dari diri kita sendiri, bukan timbulnya dari orang lain. Mereka akan lebih tertarik akan melaksanakan keyakinan daripada mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Karena pada peraturan itu masih bersifat maksa atau masih punya kata-kata positif. Untuk peraturan tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi, tidak boleh banyak tidak. Mungkin dengan aturan, dengan kata tidak itu mungkin mereka yang mempunyai jiwa bebas itu pengen merasa terpaksa, atau mereka berpikir mungkin peraturan ini dibuat untuk dilanggar. Kan ada istilah seperti itu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi kita ubah lagi kata-katanya dengan keyakinan. Jika sudah keyakinan itu sudah datang dari diri mereka, tentu mereka akan termotivasi untuk mengikuti apa yang sudah mereka yakini daripada mengikuti yang sudah ada. Itu kira-kira tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Dia sama-sama mengatakan contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan peraturan supaya kita buat supaya tidak dibuang lagi sampah sembarangan. Kata tidaknya kita buang sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kita hilangkan kata tidak. Atau ayo kita buang sampah pada tempatnya. Diganti lagi dengan kata ayo, mari. Itu kata-kata positifnya. Jangan lagi ada kata jangan, tidak. Tapi gantilah dengan mari, ayo, yuk gitu.
Kemudian sedikit saja biar diingat. Misalnya tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Nah, itu kan berupa peraturan. Susah sekali nanti mereka mengingat keyakinan kelas itu. Kita ganti lagi dalam kelas. Kita jangan makan. Masih jangan. Misalnya di dalam kelas kita upayakan tidak makan. Masih ada tidaknya. Kita cari pokoknya kata-kata itu kita ganti dengan kata yang mereka sebaiknya sebaiknya kita makan di tempat yang sudah disediakan. Kan mudah diingat. Nah, kemudian dapat diterapkan di dalam kelas. Kita ambil saja yang ringan-ringan supaya bisa mereka terapkan di dalam kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan peserta didik kita. Bukan tiba-tiba pas ajaran baru sudah ada saja ditempel di dinding. Mungkin tak apa mereka pikir yang ada di dinding itu sudah terpampang peraturan kelas 3 misalnya. Entah dia dibaca atau tidak, mereka tidak tahu. Kemudian kita kan sudah ada peraturan di kelas mana, Bu? Tentu mereka bilang begitu, tuh apa itu, Bu? Mungkin mereka belum bisa membaca atau bagaimana. Jadi kita untuk membuat keyakinan kelas ini kita ikutkan, kita libatkan mereka untuk membuat keyakinan di dalam kelas mereka sendiri. Kita tanya maunya bagaimana, baiknya bagaimana. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tinjau keyakinan kelas itu boleh kita revisi, kita ganti. Ya, jika tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Nah, itu tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Itu tentang segitiga restitusi tadi itu. Nah, tentang segitiga restitusi ini ada namanya tentang restitusi tadi, ada namanya segitiga restitusi. Dibuatlah sebuah segitiga tentang restitusi. Apa saja itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nih, kita stabilkan identitasnya dulu. Maksudnya di sini pada kasus siswa terlambat misalnya, kita tanyakan dulu kenapa dia bisa terlambat. Bukan bukan seperti itu, langsung kita cerca dengan pertanyaan. Kita stabilkan dulu keadaannya, kita tanya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kita tanyakan dulu apa alasannya. Tentu mereka berbuat seperti itu tentu ada alasannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Setelah kita buat keyakinan, tentu kita tanyakan dulu, apakah keyakinan kelas ada yang kamu langgar? Itu adalah segitiga restitusi. Penerapan restitusi itu kita lakukan berdasarkan segitiga restitusi. Nah, kemarin saya sudah cobakan di kelas tentang restitusi, validasi tentang restitusi. Kira-kira seperti ini, mungkin bisa. Silakan duduk Sekila. Ibu dengar di kelas Sekila marah-marah serta berkata kotor. Terus Sekila menendang meja kasih. Ada apa Sekila? Habis, saya kesal sekali sama kasih, Bu. Dia mengejek dan menjelek-jelekkan mama saya, Bu. Ya tentu saya marahlah, Bu. Saya tidak terima kalau mama saya dijelekkan, Bu. Begitu ya. Jadi kasih menjelek-jelekkan mama Sekila. Ibu pun juga akan marah kalau ada orang yang menjelek-jelekkan mama ibu. Terus apalagi yang Sekila lakukan? Saya katain balik lah, Bu.
Saya tidak terima, Bu, kalau mama saya dijelek-jelekkan orang lain. Kamu melakukan ini karena suatu alasan kan? Ya, Bu, karena kasih menjelek-jelekkan mama saya, Bu. Wajar sebenarnya kalau kamu membela mama kamu karena itu adalah sesuatu tindakan yang menurut kamu. Untung saja Sakila tidak melakukan hal yang lebih fatal lagi, misalnya menginvokasi. Ya sih, Bu, saya masih sabar menghadapi, Bu. Kira-kira apa lagi tindakan yang telah lakukan yang lebih jauh dari anak? Ada atau tidak? Ya, Bu, saya menentang meja kasihnya, Bu. Kalau menurut Sakila, menendang, berkata-kata kotor, kemudian berkelahi, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah yang apakah sudah sesuai menurut Sakila? Belum, Bu. Terus apa yang akan Sakila lakukan? Lagi sabar bila kita diejek orang lain, Bu. Ya bagus, kita tidak boleh terbawa emosi. Nanti jika ada orang yang mengejek-ejekkan Sakila, bilang sama ibu. Terus apalagi yang mau Sakila lakukan ke depannya? Kalau ada orang yang mengejek kita, ya akan kita laporkan kepada ibu. Kami tidak boleh berkata kotor kepada orang lain dan lebih sabar. Bagus. Sakila sudah paham kan di mana letak kesalahannya? Nanti Kalau begitu, Sakila boleh kembali ke kelas. Bu. Nah, itu penerapan restitusi yang sudah saya cobakan di kelas. Di sini kan kita lihat perbedaannya dengan penghukum, dengan status penghukum. Yang mana kita tanyakan dulu apa masalahnya. Sebenarnya kasus seperti ini sudah sering kita lakukan, sudah kita terapkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Cuma terkadang kita lupa langkah-langkahnya. Bagaimana menurut ibu-ibu tentang video tadi? Bagaimana? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan restitusinya? Ya, sudah sesuai. Mudah-mudahan ke depannya lagi kita bisa menerapkan restitusi di setiap permasalahan peserta didik kita, dan kita juga bisa menjadi lagi sebagai posisi manajer, bukan lagi pada posisi penghukum atau pemberasa bersalah. Nah, dari video tadi mungkin ini video itu adalah penutup dari pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Jika ada teman-teman yang belum paham tentang materi yang saya paparkan, boleh bertanya. Apa aja boleh bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Seperti ada yang mau ditanyakan? Di sini kita bisa berbagi pengalaman. Nah, kalau sudah pas rasanya, kita akhiri acara ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua sudah mau mengikuti seminar kita hari ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang berlebihan. Segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Winta atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang beliau sampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu tadi, acara kita juga akan segera berakhir. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.